wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, para jamaah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan mengenai syahadat itu ada banyak tema, ada banyak judul. Sudah kita pelajari lebih dari 5 tahun, tapi masih ada saja judul-judul yang perlu kita bahas. Pada malam hari ini dengan kita semuanya membahas bagian yang ke-27. Judulnya Al-Kufrul Akbar wa Anwa'uhu. Kufur besar dan macam-macamnya. Sebagaimana syirik itu ada syirik kecil, ada syirik besar. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada nifakul asghar, ada nifakul akbar, munafik kecil dan munafik besar. Menurut penulis kitab tauhid ini, itu juga ada al-kufrul asghar wal kufrul akbar. Tapi membahas begini ini bukan berarti kita itu mengolok-olok orang lain, enggak. Justru memberi penjelasan, bukan mengkafir-kafirkan orang, bukan mensirik-sirikan orang, tapi memberi penjelasan kepada siapa saja yang ikut ngaji, supaya tidak punya pikiran seperti yang ada dalam kitab ini. Kalau punya pikiran seperti kitab ini, maka bisa diduga, naudzubillah min dzalik, orang itu sudah dianggap melakukan kekufuran. Gitu loh maksudnya ya. Tapi orang yang salah paham itu dianggap pengajian model begini itu takfiri, ngafir-ngafirkan orang. Enggak, keliru. Perkara orang tidak sependapat silakan saja, toh ada argumentasinya. Maka keterangannya di dalam kitab ini, al-kufrul akbar yukhraju sahibuhu minal islam. Efeknya kufur besar itu sudah dianggap orang itu keluar dari Islam. Wa huwa al-kufrul al-i'tiqadi, kufur yang kaitannya dengan keyakinan. Karena agama kita itu dibangun atas dasar keyakinan. Satu ketika Nabi ditanya oleh Malak Jibril dalam sebuah pertemuan begini, tiba-tiba Malak Jibril itu datang. Toh tidak ada yang tahu kalau itu Malak Jibril. Orang biasanya menyebut malaikat Jibril, tapi insya Allah menurut bahasa yang betul itu bukan disebut malaikat, tapi apa? Malak. Karena malak itu mufrad. Nah, wis terserah masyarakat ya. Terus tanya sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau malaikat itu bahasanya ya Muhammad nggak apa-apa, kalau sahabat nggak boleh. Kalau sahabat bahasanya apa? Ya Rasulullah. Nah ini ya Muhammad. Mal iman, iman itu apa? Nabi menjawab, al iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Terusnya wabil qadri khairihi wa syarihi.
Iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, kemudian takdir Allah, baik yang dirasakan oleh manusia enak maupun dirasakan manusia tidak enak. Terus Malak Jibril tadi jawab, sodakta, bener kamu. Wis panjang, itu salah satu petikan di hadis yang cukup panjang. Kemudian meninggalkan tempat itu. Terus Nabi tanya sama para sahabat, ya Umar, manis sa'il. Umar, sampean tahu orang yang tanya-tanya itu siapa? Oleh sahabat dikembalikan ke Nabi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi memberi penjelasan, itu malaikat Jibril yang datang kepada kamu semuanya mengajarkan tentang agama. Apa maksud saya? Kok itu dikemukakan dulu? Jadi orang Islam itu tidak bisa lepas dari keyakinan yang 6 itu tadi. Ya, kalau salah satu saja ditiadakan, itu bisa menjadi khuruj minal millah. Orang itu dianggap keluar dari apa? Agama. Itu loh, karena prinsip yang 6 itu menjadi penting, rukun iman itu. Tidak beriman kepada Allah tapi yang lain percaya juga tidak bisa. Kemudian tidak beriman pada kitab-kitab Allah lalu yang lain diimani juga tidak betul, begitu loh. Maka di sini dibahas. Mudah-mudahan tidak menyangkut kita semuanya. Wa anwa'uhu katsiratun. Macamnya syirik besar itu banyak. Nomor 1, kufur takdzib. Kufur yang aspeknya orang itu mendustakan. Lah kalau tadi itu rukun iman dijelaskan oleh Nabi dengan rinci, jangan didustakan. Tapi kitab ini menulis ada kufur takdzib. Wa huwa takdzibul Qur'an awil hadis, yaitu mendustakan Al-Quran atau apa? Hadis. Jangankan mendustakan, Pak. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Melecehkan saja itu tidak boleh. Ya. Melecehkan kitab Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan para sahabat, itu saja salah. Bukan hanya nifak orang itu, tapi orang itu bisa menjadi apa? Kufur. Di pengajian bulan berapa itu saya sebutkan lagi itu. Zaman Nabi itu ada orang ngomong 3 poin. 1, ma ra'aina mithla qura'ina haula'i arghabu butunan. Yang kedua, wala akdzabu al-sunan. Yang ketiga, wala ajbanu inda liqa. Apa artinya? Aku belum pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya. 2, pendusta. 3, pengecut. Siapa maksudnya ini tadi? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu al-Qur'an, yakni Nabi dan para ahli baca Quran. Ini ada orang ngomong begitu, melecehkan Nabi, melecehkan sahabat, yang dianggap pendusta, yang dianggap pengecut, yang dianggap rakus kalau dahar, ya begitu loh, sampai perutnya apa? Buncit. Kecuali kalau buncit mulai dari kecil, ya beda itu. Ya. Oleh sahabat ditegur, Pak. Siapa sahabat namanya? Auf bin Malik. Apa omongannya sahabat? Kadzabta. Apa kadzabta? Goro. Walakinnaka munafik. Munafik sampean. Ngomong gitu aja sudah dianggap apa? Munafik. Dilaporkan Nabi. Tapi sebelum Auf sampai ke sana, Nabi sudah terima ayat Al-Quran yang menerangkan keadaan orang ini tadi. Terus orang itu nututi ke sana. Ketika orang ini ketemu sama Nabi, ringkasnya cerita, orang itu ngomong gini, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab.
Wa natakhaddatsu haditsa rabbina naqta'u biha ana at-tariq. Nabi, kami cuma bersenda gurau, bermain-main, mengisi waktu, ngobrol dalam perjalanan. Tapi yang diomongkan tentang Rasulullah itu loh, bukan baiknya, tapi melecehkan. Tentang sahabat, orang yang dimuliakan oleh Allah, dicintai, tapi dilecehkan begitu. Nah, kemudian Nabi menjawab pakai ayat Al-Quran. Ini Nabi. Coba jenengan digitukan, diapakan orang itu kira-kira? Pisui orang itu ya. Nabi ndak pakai Quran, ya. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu tanya orang itu Muhammad, jawabannya, aku cuma bersenda gurau dan bermain-main. Katakan Muhammad, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah pantas kamu kepada Allah, kepada ayat-ayatnya Allah, kepada Rasulullah kamu berolok-olok? Lu berolok-olok saja nggak boleh, Pak. Gitu loh. Apa kata ayat itu terusnya? Surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Qad kafartum ba'da imanikum. Apa Pak artinya? Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah menjadi apa? Kafir setelah kamu apa? Beriman. Loh, yang menghukumi kafir siapa? Allah. Jadi pikiran-pikiran begini ini dan ucapan-ucapan begini ini bukan karangannya orang, ada di Quran. Orang melecehkan Nabi saja itu sudah, kata surat At-Taubah, menjadi kafir, gitu loh. Nah, jenengan dan saya ini kalau sudah beriman harus berhati-hati. Jangan sampai tanya tentang kedudukan Tuhan. Tuhan itu orang Arab apa orang Indonesia? Jangan tanya gitu. Ya, halo. Itu kalau orang itu dekat di depannya sampean itu, sampean apakan itu? Enggak, diberi penjelasan Pak. Tidak wahi kan begitu ya, Pak. Mohon maaf, Tuhan itu tidak itu ya. Nah, begitu Tuhan itu di arsana, tidak bisa ditarik-tarik seperti manusia. Oh gitulah ya. Kalau begitu saya istighfar sama Allah. Saya mohon maaf. Nanti saya tak ikut pengajian tauhid. Mungkin orangnya begitu Pak ya. Masya Allah ya. Itu orang dakwah itu di situ. Ya. Saya ulangi, kufrut takdzib, takdzibul Quran awil hadis. Au ba'di ma jaa'a fihima. Orang itu mendustakan Quran, mendustakan hadis, atau mendustakan sebagian dari Al-Quran atau sebagian dari apa? Hadis. Ibnu Abbas sudah memberi keterangan Pak. Marah Ibnu Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Saya khawatir sampai nanti dijatuhi batu dari langit. Apa pernah Allah itu menjatuhkan batu dari langit? Kapan? Betul Pak. Itu juga betul juga itu. Hakikatnya dari mana itu? Dari dalam, dari perut bumi dimuntahkan oleh Allah ke atas. Hujan kan begitu, kelihatannya air jatuh dari langit, tapi hakikatnya dari bumi naik ke atas, penguapan, lalu jatuh lagi. Nah, jadi yang pertama itu kufrut takdzib, mendustakan Quran atau mendustakan hadis atau sebagian dari itu. Ya. Nah, ada ya semacam-macam lah, enggak tahu umat Islam ini cobaannya banyak di Indonesia ini, Pak ya. Ada kemarin cerita-cerita, ya mohon maaf, naudzubillah min dzalik, entah ustaz temenan atau enggak itu ya, kemudian apa? Memperkosa anak-anak kecil itu, santri-santrinya. Ini kesempatan bagi orang yang tidak senang apa? Islam, diomongkan di mana-mana. Ya. Begitu loh.
Yang harus disyar'i itu macam-macam lah ya. Kesempatan. Ya. Apa dalilnya? Surat Al-Ankabut ayat 68. Ada terjemahnya enggak? Monggo. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah? Terus? Atau mendustakan yang hak tatkala yang hak telah. Iya, tidak ada orang yang lebih zalim, lebih sesat, lebih keliru daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, atau orang yang mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu sudah datang. Kebenaran apa? Kebenaran dibawa oleh Nabi yang ada di dalam Al-Quran dan di hadis. Jangan didustakan. Nanti di bagian akhir ya, atau sudah kelewat, ada keterangan-keterangan mengenai Allah. Allah di arsy, Allah punya wajah, Allah punya tangan, ya diimani menurut itu. Jangan didustakan. Sahabat dulu juga percaya begitu. Cuma jangan tanya berikutnya. Lupa, kalau Allah itu katanya dari arsy turunnya pakai apa? Jangan tanya, turunnya pakai apa? Itulah sampean mudunya pakai ondo itu ya kan. Allah jangan tanya begitu, tidak boleh. Itu namanya kedustaan, mendustakan apa-apa yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis tadi. Ya, au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Nah, atau ketika orang itu mendustakan kebenaran yang telah datang. Alaisa fi jahannama maswal lil kafirin. Monggo. Bukankah di dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang kafir? Iya, mendustakan itu sudah kategorinya kafir. Wong mengolok-olok Nabi aja nggak boleh kok. Ya, mengolok-olok syariatnya aja nggak boleh. Ya, apalagi kemudian totalitas mengolok-olok mendustakan Al-Quran. Jadi kitab ini menulis di bagian awal itu menerangkan ada kufrut takdzib, kufur yang kaitannya dengan mendustakan itu tadi. Ya, di ayat yang lain surat Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab Terus dan kufur atau ingkar terhadap sebagian? Iya, tidak boleh Quran diimani sebagian, yang sebagian diingkari. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang itu medit, misalkan begitu ya, yang diimani perintah-perintah untuk mencari harta benda. Kalau setelah sholat kemudian bertebaranlah kamu di muka bumi mencari maisha. Tapi yang dikufuri, diingkari, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Nah, jangan begitu, dipeenak itu. Ya. Nah, yang kedua, kufrul ibah wal istikbar ma'at tasdiq wa huwa adamu al-inqiyadil hakim ma'al iqrari bihi. Kufur karena enggan dan takabur. Iya, benar Pak. Al-ibah wal istikbar, enggan dan menyombongkan diri, padahal membenarkan. Sebenarnya iya, sebenarnya Quran itu betul, sebenarnya Muhammad itu nabi, sebenarnya syariat begini itu ada, tapi dia sombong, seolah-olah ada syariat lain, aturan yang lain yang lebih lebih afdol dari itu. Nah, dalam Islam tidak boleh. Apa keterangannya? Kufrul ibah wal istikbar ma'at tasdiq, padahal membenarkan. Wahwa, yaitu monggo, yaitu tidak tunduk kepada kebenaran meskipun mengakui adanya kebenaran. Iya. Saya kasih contoh, mudah-mudahan ini tidak menohok orang lain. Ini ada tetangga kita, ya, orang bertetangga, organisasinya beda, pakaiannya biasanya beda, tapi orang ini ngomong bener, boleh didengarkan Pak? Ya, jangan ditolak. Sebenarnya benar yang diomongkan itu, tapi bukan golongan kita. Jangan Pak. Kebenaran itu apalagi dari sesama manusia, ya.
Kita itu boleh, kalau ada yang benar harus diakui apa? Benar. Iblis itu ngerti nggak kalau ada Nabi Adam itu? Ini Adam, tahu nggak? Tahu toh? Disuruh mengikuti perintahnya Allah, sujud sama Nabi Adam, mau nggak? Menyombongkan diri nggak? Tapi tahu nggak kalau ada Adam itu, ada anak manusia yang namanya Adam itu? Tahu nggak? Tahu. Nah ini kita nggak boleh seperti begitu. Ceritanya iblis ini macam-macam. Ini salah satu adalah kufrul ibak wal istikbar itu di kufur karena enggan dan mengabaikan, menyombongkan diri. Ngerti kalau ada Adam ciptaannya Allah, tapi dia diperintah untuk sujud sama Adam, menolak, dia tidak mau. Padahal tahu ada. Nah, ini loh yang saya maksudkan kalau saya tarik di sini, saya dan kita semuanya panjenengan itu kalau ada barang benar jangan ditolak. Walaupun itu bukan dari kita, dari orang yang bukan taruhlah semadhab dengan kita, seorganisasi dengan kita, tidak begitu, tidak sepolitik dengan kita, etnisnya beda dengan kita, pendidikannya tidak sejajar dengan kita, ekonominya tidak sejajar dengan kita, tapi dia ngomong benar ya kita akui. Nah kalau tidak diakui tapi diketahui itu ada benar, namanya gurunya siapa? Iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Monggo. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Yang manut malaikat Pak ya, yang manut perintahnya Allah untuk mengakui dan sujud sama Nabi Adam itu malaikat kan? Yang tidak manut iblis. Dalam ayat ini apa itu iblis itu alasannya? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Monggo. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang. Nah, enggan, tidak mengikuti perintahnya Allah, padahal nyata-nyata Adam itu ada. Wastakbaro dan menyombongkan diri. Orang Islam tidak boleh begitu Pak ya. Ini pendidikan untuk kita semuanya. Ya. Saya kadang-kadang rotok gelo ketika ada orang ngomong benar, walaupun orang itu beda mazhab, beda organisasi, beda partai, tapi ditolak. Berarti menolak yang benar. Kalau orang yang beda dengan kita lalu ngomong benar, boleh didengarkan Pak? Boleh, bukan hanya boleh tapi apa? Wajib. Jenengan ngaji di sini silakan. Boleh nggak ngaji di tempat lain? Boleh. Nimba ilmu dari sana, dari sana, dari sana. Maka kata Al-Quran itu alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang yastami'unal qawla, mendengarkan pendapat, mendengarkan perkataan. Kemudian apa? Kalau mendengarkan itu dirungokno kabeh, Pak. Ya, ketika dirungokno semuanya, fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti yang paling baik. Yang paling baik ukurannya agama itu apa? Halo? Yang paling baik ukurannya kalau agama sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Kalau HP yang paling baik, maksudnya apa? Yang diproduksi 10 tahun yang lalu, tahun sekarang. Tahun sekarang itu yang paling baik. Kalau baju yang paling baik apa? Itu ada ketentuannya. Kalau di musim panas pakai ini nggak terlalu panas, kainnya misalnya begitu. Ini baik. Kalau musim dingin yang dipakai ini karena rada anget, itu baik. Tapi kalau agama, baiknya dari mana ukurannya? Sesuai dengan yang diajarkan. Boleh ngarang sendiri, Pak? Halo? Agama itu loh ngarang sendiri boleh? Tidak boleh.
Kalau urusan dunia ngarang sendiri boleh? Boleh. Quran hadisnya nggak boleh ngarang sendiri, caranya sholat nggak boleh ngarang sendiri, tapi konstruksi bangunan masjid boleh ngarang sendiri? Halo, boleh nggak? Boleh. Mic-nya boleh ngarang sendiri? Boleh. Nah kadang-kadang nggak tahu orang itu apa, nggak ngerti atau gimana, dikebiau ya Pak. Lah kalau kita nggak boleh ngarang sendiri, lah kalau kita nggak boleh ada sesuatu yang baru, ya kalau begitu sampean ceramah jangan pakai apa? Karena zaman Nabi tidak ada. Zaman Nabi nggak ada HP. Zaman Nabi tidak ada mobil. Ya sampean dari sepanjang ke sini naik apa? Saya tidak ngerti kok ada orang pikirannya begitu ya. Itu niatnya guyon apa gimana? Tapi menurut saya agama tidak boleh dipakai guyon Pak. Ya, tidak boleh. Nabi sudah menyebutkan itu. Kalau orang yang beribadah tidak menurut apa yang saya contohkan, ditolak. Itu loh maksudnya. Jadi jangan mengingkari, jangan menyombongkan diri, tapi membenarkan. Maksudnya apa? Membenarkan tahu ada syariat, tapi dia nggak mau, seolah-olah ada yang lain lebih baik dari itu. Itu namanya kufrul iba wal istikbar, sombong dan mengabaikan itu tadi. Nomor 3, kufrul dzanni wasyakki biyaumil qiyamah. Monggo. Kufur karena ragu-ragu akan adanya hari kiamat. Saya tanya, jenengan ragu-ragu Pak adanya hari kiamat? Yakin? Yakin temenan? Kira-kira menangi apa enggak? Hah? Lah kalau kiamat itu dalam waktu relatif singkat ya hancur semuanya, percuma bangun-bangun ini Pak ya. Habis, tidak ada yang tahu. Ketika Nabi ditanya tentang hari kiamat, dikembalikan lagi kepada Malaikat Jibril. As-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang tanya ini lebih ngerti dari yang ditanya. Saya tidak tahu. Lah kalau itu diragukan, ya jangan. Itu namanya kufru dzanni wasyakki biyaumil qiyamah. Tidak boleh. Orang itu Pak ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau Allah itu sudah memberikan luar biasa banyaknya harta benda fasilitas duniawi, luar biasa enaknya, kira-kira dia ingin menikmati selama-lamanya enggak? Saya ulangi, kalau orang itu diberikan oleh Allah harta benda luar biasa banyak, kalau tahu ukurannya rumah itu mewah luar biasa, ya kamarnya saja 6, ya yang bagian cuci beda, yang bagian ngepel beda, yang bagian masak beda, dia tidak angkong-angkong saja, mobilnya banyak, ya HP-nya baru dan sebagainya, ya duitnya banyak, mau makan apa saja bisa. Jangankan makan apa saja, makan siapa saja bisa Pak ya. Saya tanya, naudzubillah, kira-kira model begitu itu dia kalau bisa menikmati selama-lamanya Pak ya? Betul kan? Coba salah satu kenikmatannya orang yang diberi rezeki oleh Allah itu digambarkan di Quran. Tengah-tengah itu ada kebun kurma yang besar-besar yang bagus-bagus ya. Kebun anggur, pinggirnya itu kurma itu. Semuanya berbuah. Begitu dikemasi, diekspor, duitnya banyak sekali. Itu diterangkan di Quran, ada orang yang diberi kenikmatan begitu, lalu ujungnya apa? Enggak percaya kalau kiamat itu ada. Wong saya menikmati gini kok. Maksudnya dia ingin menikmati selamanya itu. Cerita itu ada di dalam Al-Quran, surat yang panjenengan baca setiap hari Jumat. Surat apa Pak? Al-Kahfi. Ya. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min nabi wa khafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Ya, luar biasa, kebunnya bagus, indah, banyak, produksinya luar biasa. Ya.
Lalu orang itu mengatakan, ana aktsaru minka malau wa walada, saya lebih banyak hartanya dari kamu. Ujung-ujungnya orang ngomong apa? Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Ya, aku tidak yakin bahwa kiamat itu akan apa? Datang, akan ada. Karena dia ingin menikmati itu. Masya Allah, gitu loh. Ayo Pak, orang Indonesia itu rata-rata maksimal umurnya paling panjang berapa tahun? Paling tua? Ada orang Indonesia rata-rata loh. Rata-rata umurnya 60 sampai berapa? 70. Ada ini yang umur 70 ini Pak? Tidak ada toh? Saya 93. Oh, yang di sini kok yang saya tanyakan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya Pak. Ya. Iya. Ibu saya wafat 93. Enggak ada orang sampai 1000 tahun. Hanya kepingin saja. Aku pengen hidup 1000 tahun lagi. Bisa enggak Pak? Ini ceritanya. Kalau dia sudah kaya raya, dia mengatakan wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan wa la iruduti la rabbil ajidanna khairam minha munqalaba. Apa terjemahnya? Monggo. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Yo. Coba orang kok modelnya begini tuh loh. Ya enggak boleh. Sewaktu-waktu harta bendanya bisa dimusnahkan enggak sama Allah? Saya tidak bermaksud mengolok-olok Pak ya. Ini sahabat saya dulu ketika tahun 80-an, 70-an kaya raya luar biasa. Belum ada orang punya mobil, sahabat saya ini sudah punya mobil. Sahabat saya ini anaknya itu 4, tapi pernah mengatakan kepada saya, aku iki anakku 4, tapi omaku wis 5. Berarti kan duwe toh. Mudah-mudahan ini termasuk bagian dari mensyukuri nikmat. Tapi dalam perjalanannya sekarang ini Pak, 2021 orangnya sudah wafat sekian puluh tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya. Na'udzubillah min dzalik. Satu persatu rumahnya dilelang, satu persatu tanahnya dilelang. Loh ya, harta benda sekian banyaknya menurut akal seolah-olah nggak akan habis dimakan itu Pak. Rumahnya saja sudah lebih, anaknya cuma 4, tapi waktu itu masih kecil-kecil. Rumahnya sudah punya berapa? 5. Nah begitu. Ini loh, jangan orang itu menafikan kekuatannya Allah. Kok ini diberi fasilitas duniawi saja orang itu sudah menyatakan tidak yakin kalau kiamat itu ada. Lanjut terjemahnya. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, wala iruditu ila rabbi, monggo, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik. Ya, la ajidanna khairam minha munqalaba. Pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih apa? Baik. Mohon maaf adik-adik, itu kan sama dengan omongannya anak di perempatan itu yang tidak biasa ngaji. Mumpung masih muda, berfoya-foya. Nanti kalau sudah tua kaya raya, kalau mati masuk sayup-sayup. Ada nggak omongan begitu itu, guyonan begitu? Jangan ditiru Pak. Adik-adik kita, anak-anak kita itu diarahkan ngomong yang benar, jangan begitu. Orang itu diberi rezeki Allah beda-beda, tapi disyukuri saja semuanya. Ya, belum tentu orang yang bergelimang dengan harta benda itu dia masuk surga terlebih dahulu. Belum tentu Pak ya. Belum tentu. Boleh jadi yang pas-pasan seperti kita semuanya masuk surga terlebih dahulu. Kenapa? Hisabnya nggak terlalu ribet. Siapa? Oh, jamaah masjid apa? Rojihi. Wes. Nggak punya apa-apa, gampang aja sebono surga aja. Amin. Kan begitu Pak ya. Rajin ngaji. Tapi ketika harta bendanya banyak,
Sampai tidak bisa ngitung sawahnya, sapinya, tokonya, depositonya dan sebagainya, ya sahamnya. Malaikatnya kerepotan ngitungnya itu Pak, lama sekali. Tahan dulu, jangan dimasukkan. Nah, tapi orang Islam boleh nggak Pak kaya? Kaya sekaya-kayanya? Loh ini temenan Pak, boleh nggak kaya sekaya-kayanya? Cuman kalau sudah kaya dipakai apa? Nah, boleh orang Islam, malah disuruh supaya bisa beribadah kepada Allah dengan harta bendanya itu tadi, gitu loh. Nah ini malah diberi kebun gitu aja sudah yakin kiamat itu tidak akan terjadi, mengingkari ya. Tapi kalau saya dikembalikan sama Rob, sama Allah, nanti saya akan pasti punya tempat kembali yang baik. Terus diingatkan sama temannya, ini kan dua bersaudara, berteman, bersahabat. Oleh sahabatnya yang satu, yang biasa-biasa saja harta bendanya, diingatkan. Ini konconya tadi, temannya tadi. Apa peringatannya? Kawannya yang mukmin berkata kepadanya. Nah, ini sebenarnya beruntung masih ada yang mengingatkan. Qala lahu sahibuhu wa huwa yukhawiruhu. Ya, lanjut. Sedang dia bercakap-cakap dengannya. Ini ngomong-ngomong, yang satu tadi menyombongkan diri karena harta bendanya, yang satu temannya mukmin mengerti itu merupakan amanatnya dari Allah, diingatkan. Apa peringatannya? Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah? Terus? Kemudian dari setetes air mani. Terus? Lalu menjadikan kamu seorang laki-laki. Nah, diingatkan, masa sampean itu kafir? Nah, pakai kalimat kafir Pak, karena mengingkari terjadinya hari apa? Kiamat. Gitu loh. Nah itu kalau kita tidak mengingkari hari kiamat, tapi mengingkari ada siksa kubur, ada pertanyaan kubur, diingkari, itu sama saja. Karena itu termasuk bagian daripada iman, ya. Nah, begitu. Karena adanya pertanyaan kubur, adanya surga, dan itu diterangkan di dalam Quran maupun di dalam apa? Hadis. Yang keempat, ya. Yang pertama tadi saya ulangi, kufur takdzib, mendustakan ayat dan Quran dan hadis. Yang kedua, ibah wal istikbar, menyombongkan diri dan mengabaikan. Kemudian yang ketiga yaitu adzan wasyak biyaumil qiyamah. Ya, dia itu ragu-ragu terhadap hari kiamat, tidak yakin. Yang keempat, kufrul i'rad, yaitu i'rad an matalibil Islam ghairu mu'minin biha. Monggo. Kufur karena Berpaling, yaitu berpaling dari ajaran Islam dan tidak mempercayainya. Ya. Jadi ajaran Islam banyak sekali Pak. Ada akidah, ada ibadah, ada muamalat, ada hudud, ada macam-macam. Jangan ditolak. Saya ngambil ibadahnya saja, akidahnya tidak boleh. Muamalatnya, pergaulannya. Sekarang ini Desember, ada teman kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga kita yang agamanya tidak Islam. Dia boleh Pak merayakan hari raya mereka Pak? Boleh apa enggak? Mereka merayakan sendiri, tidak mengajak kita, boleh enggak? Boleh. Kalau kita diajak? Enggak mau. Kalau kita dikasih amplop? Enggak mau juga. Jangan mau. Ini mumpung Desember itu. Nanti sampean bilang sama dia, saya tidak akan upacara keagamaan kalau sampean itu Mas, silakan. Dan saya juga tidak mengajak sampean sholat tarawih, Idul Fitri, tidak, silakan sendiri-sendiri. Boleh Pak ya? Bukan hanya boleh, tapi apa? Harus begitu. Tadi pagi saya ditanya ya, bagaimana Pak Ustadz ngaji di sepanjang itu? Kalau tanggal 25 Desember itu ada sahabat kita yang beragama tidak Islam, lalu selamat hari apa Pak? Damai sejahtera buat kita semuanya. Saya jawab jangan, Majelis Ulama sudah memberi panduan.
Panduan apa? Orang mengucapkan begitu sama dengan dia mengakui. Lah kalau mengakui berarti kan iman kita itu masuk ke sana sepertinya. Karena umat Islam, panjenengan dan saya itu kita yakini Al-Masih itu bukan putra Allah. Al-Masih itu adalah siapa? Rasulullah. Ya. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sebenarnya Isa itu persoalan Isa sama dengan Adam, diciptakan Allah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Akan menjadi kafir kalau orang itu mengatakan Allah itu sama dengan Al-Masih. Al-Masih itu bagian daripada Allah. Lah kalau tetangga kita yang tidak beragama Islam itu ngomong begitu, merayakan begitu, kita ya jangan ikut, ya jangan mengucapkan selamat juga apa? Jangan. Wes, saya tambahi Pak, ini penting. Yang tadi boleh ngantuk, ini nggak boleh. Halo? Sudah siap Pak menerima tantangan? Siap menerima tantangan? Gini, ada orang ngomong, loh, kalau kita mengucapkan selamat tanggal 25 Desember hari Natal, damai sejahtera untuk kita semuanya, itu berarti bukan kita itu mengikuti agamanya mereka. Ini orang ngomong. Sama dengan ini ada anak muda baru nikah, kita diundang, lalu kita datang ikut mengucapkan apa? Selamat Mas menempuh hidup baru, Mbak, selamat. Bukan berarti saya mau nikah lagi, enggak. Kata orang yang ngomong gitu itu loh, ngerti maksud saya Pak? Ada anak muda di wisuda, tetangga kita diparani, selamat Mas, di wisuda, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Itu bukan berarti saya di wisuda. Nah itu ditarik ucapan selamat hari Natal dianggap sama dengan ucapan tadi apa, menempuh hidup baru, sama dengan ucapan apa? Selamat apa? Di wisuda. Lain. Kalau selamat di wisuda, selamat menempuh hidup baru, enggak ada hubungannya dengan keyakinan. Enggak ada hubungannya dengan apa? Akidah. Udah biasa ini menempuh hidup baru, ini biasa menempati rumah baru. Selamat menempati rumah baru. Selamat kamu punya toko. Itu maksudnya kita itu mudah-mudahan ikut mendoakan. Tapi yang ini tanggal 25 itu terkait dengan keyakinan enggak Pak? Keyakinan. Lah kok kita iyakan. Oh, gitu loh. Kalau ini enggak terkait. Lah orang narik ke sini. Kalau kita itu mengucapkan selamat menempati rumah baru, berarti bukan saya ini juga, saya ini bukan berarti akan menempati rumah baru. Pikiran begitu itu namanya kocluk Pak. Nggak seberapa pinter kata orang Surabaya, itu namanya kocluk. Nah, iya, lain, nggak ada hubungannya. Ini nggak ibadah, yang ini ibadah. Hah? Ini mumpung Desember, coba saya tambahi lagi sebelum dilanjut Pak ya. Kalau panjenengan sebagai orang Islam ditanya, iki tanggal selawe Desember ini kok tanggal lambang ada apa? Jawabannya? Sama ini orang Islam loh. Lah ya, kok libur kenapa kok tanggal merah? Apa? Jangan sampai salah loh jawabannya. Saya tanya, sing bener, kalau sampai orang Islam lalu ditanya begitu, apakah jawabannya itu A? Oh hari Natal ini Mas, makanya berai. Itukah? Ataukah B? Oh ini menurut orang Kristen hari Natal. Yang benar yang mana jawabannya? A apa B? Selama ini sampean jawab koyok A apa koyok B? Lah iya. Selama ini kalau ada orang tanya, kenapa tanggal 25 Desember ini kok libur? Jawabannya apa? Natal. Yang benar apa? Menurut orang Kristen ini hari. Loh kok menurut orang Kristen? Lah kamu kan tanya saya ini Islam. Enggak ada begitu. Makanya jawaban saya menurut orang Kristen ini hari Natal. Menurut Islam? Ya enggak. Kamu kan tanya saya toh.
Saya ini orang Islam, makanya saya jawab menurut orang Islam, orang Kristen, ini hari apa? Natal. Kesuwen jawab begitu. Berarti besok mulai gitu kalau ada orang tanya itu jawaban begitu. Ini saya beri bocoran Pak ya, tapi jangan cerita-cerita orang ya. Orang Kristen yang imannya mereka itu kuat, misalkan tanggal 10 Januari itu Idul Fitri, misalkan ya, tanggal merah, libur. Apa tanggal 10 ini abang? Pray. Menurut orang Islam, Idul Fitri. Ngerti maksud saya? Karena kamu tanya saya dan saya orang Kristen, nggak ada Idul Fitri. Maka tak jawab, menurut orang Islam, Idul Fitri. Nah, jangan kalau tanya, mengapa 25 Desember ini kok libur tanggal apa? Jawabannya menurut. Loh, kan bener Pak ya? Betul. Ya, jawaban begitu. Menurut orang Kristen ini Natal. Lah menurut sampean? Ya enggak, saya orang Islam enggak kenal itu. Nah, jadi jawab begitu itu mulai kapan Pak? Besok. Iya, kalau ada yang tanya, ini enggak rasis Pak, sendiri-sendiri. Nabi dulu pernah diajak beribadah menurut versinya orang kafir, enggak mau Nabi. Enggak usah Mas, sendiri-sendiri aja, saya menghargai, silakan ya. Toleransi itu, saya nggak mungkin ibadah kayak sampean itu bukan syariat, dan Tuhanmu itu bukan Tuhanku, Tuhanku juga bukan Tuhanmu. Udahlah sendiri-sendiri, lakum dinukum. Nah, masa repot sih ngomong begitu itu? Ya, andai kata saya itu jadi menteri agama dan menteri agama itu jadi saya, dan itu tidak mungkin Pak ya. Akan saya perintahkan, sudahlah sendiri-sendiri, silakan umat Islam nanti Idul Fitri, Idul Adha. Orang Kristen silakan hari rayanya apa, jangan campur-campur, sendiri-sendiri. Nah, kalau kita punya menteri agama begitu, ganteng nggak Pak kira? Ganteng. Ya. Lain-lain gitu loh Pak. Saya ulangi yang keempat, kufrul i'rad, al-i'radu an matalibil Islam ghairu mu'minin biha. Orang itu berpaling dari pelajaran Islam, tuntutan agama Islam, tuntunan Islam, dan orang itu tidak percaya. Walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Apa terjemahnya? Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Iya. Yang kelima ini harus hati-hati Pak. Na'udzubillah min dzalik, bisa ini melanda siapa saja. Apa yang kelima? Kufrun nifaq wa huwa idharul Islam bil lisan wa mukhalafati fil qalbi wal a'mali bi qoulihi ta'ala dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Monggo. Kufur nifaq yaitu menampakkan kepercayaan terhadap Islam dengan lisan, tetapi hati dan perbuatannya mengingkari dan bertentangan. Iya. Zahirnya mengaku apa? Islam, tapi hatinya, lisannya mengingkari dari hukum apa? Syariat. Namanya apa ya orang begini nih? Munafik. Enak mana sih Pak orang munafik sama orang kafir itu? Ya gak enak karo. Kalau udah mukmin ya mukminun haqqo, mukmin yang temenan. Ya. Orang munafik itu kata surat Al-Baqarah disifati dengan 13 sifat munafik. Tapi orang Islam hanya disifati dengan 3 sifat. Berarti masyarakat itu lebih terjaring menjadi orang kafir apa menjadi orang munafik? Saya ulangi, orang munafik itu sifatnya di dalam awal surat Al-Baqarah ada 13 sifat. Tapi orang kafir cuma 3. Berarti kalau tidak hati-hati, masyarakat itu lebih kena jadi munafik apa jadi kafir? Munafik. Karena cirinya banyak. Oh, gitu loh. Kalau ada orang datang ke rumah kita lalu orang itu ngomong, "Pak, sampai ini ke munafik." Kita tambah seneng apa muring-muring?
Ada orang datang ke rumah kita terus ngomong gitu, sampai ini ternyata munafik. Tambah seneng, tambah muring-muring kira-kira. Jangan Pak, loh ini temenan Pak. Saya kepengen mendengar ada orang digitukan terus tambah seneng. Oh, alhamdulillah saya ditunjukkan bahwa saya ini munafik. Nah, ini nggak ada Mas orang berani ngomong ke saya bahwa saya ini munafik. Alhamdulillah sampai ini menunjukkan kesalahan dan kelemahan saya. Mestinya begitu Pak ya? Halo? Alhamdulillah. Terus sampean tanya, dalam ucapan dan perbuatan saya dalam situasi bagaimana Pak saya ini munafik, nanti saya hilangkan dan saya istighfar sama Allah, tobat supaya saya tidak jadi orang munafik kembali. Terima kasih loh Pak, saya ditunjukkan kalau saya ini munafik. Sudah begitu masyarakat kita? Dimulai jamaah masjid Ar-Rajihi. Loh ini serius Pak, temenan itu. Yang ada di masyarakat itu kalau ada orang ngomong ke kita, sampai ini kelihatannya ngaji ngalor ngidul, tapi munafik. Kira-kira orang digitukan metu sumute enggak Pak? Kalau di depan kita ini ada sepatu, diapakan lagi Pak? Loh, mestinya malah tanya. Umar bin Khattab malah tanya kok. Ya, mestinya tanya. Saya ini alhamdulillah ikut ngaji. Barangkali sampean tahu ada sifat munafik saya, tolong dong saya diberitahu. Nah, begitu mestinya. Itu tuntunan Islam itu begitu. Umar bin Khattab malah tanya temannya, kamu katanya mengerti dari Nabi, katanya ada sahabatnya yang disinyalir munafik, apa termasuk saya? Loh, Umar bin Khattab. Apa jawabannya Hudzaifah? La azka minka ya Umar. Ndak Umar, enggak ada orang baik kayak sampean. Nah, ini Umar bin Khattab Pak, bukan Umar Bakri. Ya, Masya Allah. Iya. Ya, Bakri. Ya. Di situ loh orang Islam enak pokoknya orang Islam itu. Ya, Islam yang bertauhid itu enak, bisa nerima gini. Kalau enggak berat sekali Pak. Itulah maksudnya. Ya. Yang terakhir itu kufrul juhud wa huwa alladhi yunkiru syai'an ma'luman minad din mithlu arkanil Islam wal iman. Saya rasa ini gampang. Jadi kalau ada orang, Mas, kenapa enggak poso? Males. Kafir apa enggak? Mas, apa enggak poso? Males. Itu hukumnya berbeda dengan orang itu jawab ini, Mas, apa enggak poso? Enggak ada Pak, syariatnya poso, bujuki wong Arab ae. Kalau yang kedua ini jadi apa orang ini? Kafir. Yang pertama jadi nifak. Dia jadi munafik. Banyak susahnya. Kok ada orang Islam males poso? Ya, karuan ini semesisan dibujuki orang Arab. Kafir berarti dia. Nah begitu. Termasuk panjangan jangan mau diseret-seret. Budaya menutup aurat, terutama ibu-ibu remaja putri itu begini, itu budayanya orang Arab. Indonesia itu tidak begitu. Jangan. Syariatnya Nabi itu sama, nggak berlaku di Arab saja. Ya, termasuk ke sini kepandaan itu. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barakah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
untuk kajian selanjutnya adalah tahun 2021 bulan Januari tanggal 16 akademik 3 bertempat di Masjid